Shalom, selamat sore teman-teman semua. Shalom. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Luar biasa baiknya. Amin. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau bersyukur pada Tuhan untuk hari ini kita dapat dipertemukan kembali, walaupun secara online, tapi saya yakin bahwa sukacita yang ada pada saat ini sama seperti saat kita biasanya berkumpul. Amin. 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 Kita mau naikkan satu pujian, jangan tak terselamat. Ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, kami ingin mengucap syukur sebab Engkau sungguh baik
sepanjang minggu yang telah kami lewati, dan pada hari ini kami dapat berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami pun akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, supaya apa yang kami dengar bukan hanya kami dengar renungkan saja, tapi kami terapkan dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa baiknya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, saya yakin semuanya stoners yang mungkin ada di rumah ya, karena sekarang memang pemerintah menghimbau untuk di rumah aja ya. Saya yakin dan percaya bahwa itu tidak mengubah keberadaan ya, hadirat Tuhan itu tidak berubah dimanapun kita berada, baik di online maupun di perkumpulan, di gereja atau di mana. Sebab Tuhan katakan pada perempuan Samaria itu, engkau tidak akan lagi menyembah di gunung ini dan itu, tetapi engkau akan menyembahku dalam roh dan kebenaran. Jadi bukan tempatnya ya, tapi hati kita. Oke. Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sebelum kita berbagi ya apa yang menjadi pembahasan hari ini, saya harus berada di tempat mana saya harus berada. Jadi saya harus permisi dulu. Loh, mana dia? Loh, mana dia takutnya? Mana? Shalom, 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 the stoners dan semua saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pembahasan yang akan kita bahas di sini adalah ada pesan tersendiri di setiap situasi. Mari kita katakan bersama-sama, 1, 2, 3. Amin. Haleluya. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini ya, termasuk situasi saat ini, selalu ada pesan tersembunyi ya, yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik ya. Tetapi hari ini saya tidak akan memberitahukan pesan dari situasi corona seperti ini, karena di setiap pribadi lepas pribadi ada cara pandangnya tersendiri. Jadi saya mau mengajak kita semua untuk belajar cara supaya mudah mendapatkan pesan di segala situasi. Jadi bukan hanya di saat situasi ini saja, tetapi nanti setelahnya situasi ini telah berakhir, pasti akan ada situasi yang baru. Situasi apapun di situ kita bisa mudah mendapatkan pesan ya. Yang pertama, melihat atau mengambil sisi positif dari segala sesuatu yang terjadi, tetapi yang sebelumnya belum terjadi. Jadi gini aja deh, anggaplah situasi corona ini orang jadi lebih sering di rumah aja. Nah, sedangkan kalau yang dulu-dulu kita jarang di rumah karena mungkin kerjaan ya, ambil shift malam atau lain sebagainya. Akhirnya di situasi seperti ini kita jadi lebih sering di rumah aja. Nah, itu boleh saya katakan itu sisi positif yang bisa kita ambil ya di situasi seperti ini. Atau yang lain mungkin kita jadi lebih sering berolahraga karena pemerintah menghimbau untuk kita supaya menjaga kesehatan ya. Jadi yang mungkin sebelum kejadian ini kita malas olahraga ya, malas-malesan, kerjanya cuma rebahan doang. Jadi dan ketika ada situasi seperti ini akhirnya kita jadi rajin berolahraga. Nah, itu salah satu pesan yang bisa kita ambil. Apalagi mungkin kita bisa lebih rajin bersih-bersih rumah mungkin dan lain sebagainya. Kalau kita mulai dari sisi pandang dalam pelayanan, kita yang dulunya banyak gereja-gereja yang tidak terlalu mengoptimalkan di bidang multimedia, sekarang multimedia pada bekerja keras ya. Bagaimana harus menyiapkan streaming dan lain sebagainya, dan kemajuan dalam melakukan penjangkauan melalui online yaitu digital outreach itu jadi lebih giat gitu. Itu salah satu sisi positif yang kita bisa ambil ya. Kalau yang dulu-dulu jarang posting gitu ya di sosial media, entah YouTube, entah Instagram, Facebook dan lain sebagainya, kita kurang gitu. Tapi di situasi seperti ini jadi lebih sering. Nah, itu salah satu sisi positif. Nah, apalagi ya sisi positif yang kita bisa ambil? Nah, sebagai contoh mungkin untuk yang pacaran ya, karena disuruh di rumah aja akhirnya harus coba lebih sering mungkin lewat telepon aja, chattingan ya, coba memposisikan diri dengan yang LDR-an gitu ya. Jadi kita memposisikan dengan yang jarak jauh gitu. Iya, kebetulan saya jomblo jadi nyimak aja yang jomblo kita nyimak aja ya. Nah, tapi ya itu salah satu sisi positif maksudnya yang bisa kita ambil ya, yang itu. Jadi
caranya supaya mudah kita mendapatkan pesan di balik segala sesuatu yang terjadi itu, kita harus mengambil sisi positifnya. Ya, sebab firman Tuhan mengatakan dalam Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jadi itu menggambarkan tentang hal-hal positif. Jadi kita ambil hal positif, tapi yaitu dia tadi yang mungkin sebelumnya jarang terjadi, di situasi ini yang terjadi. Jadi itu bisa kita jadikan suatu mungkin di situ ada terkandung pesannya. Di situ kita akan mendapatkan pesan tersendiri di situasi tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bersyukur. Nah, kalau kita sudah melihat sisi positif, ya, kita sudah mengambil sisi positif dari segala sesuatu yang terjadi, pasti otomatis kita akan bersyukur, ya. Kebanyakan manusia ketika dia mendapatkan hal baik baru dia bersyukur. Nggak mungkin kan orang naik motor, terus diserempet, terus dia hampir jatuh, atau mungkin dia jatuh terus dia bilang haleluya, syukur, puji Tuhan. Kan jarang banget, saya jarang lihat seperti itu. Yang ada mungkin seperti ini, kita disenggol orang tapi kita bisa menghindar, dia yang jatuh kita ngomongin syukur gitu. Mungkin kayak gitu, ya. Ya, itu bercanda aja. Ketika kita mendapatkan sesuatu hal yang positif, pasti kita akan bersyukur. Nah, kalau jadi di segala sesuatu yang terjadi, dalam segala situasi kita bisa mengucap syukur apabila kita mendapatkan hal yang positif. Makanya jangan tunggu saya tidak menemukan hal positif, tapi cari, ya. Di situ nanti kita akan bersyukur. Ya, bersyukur ini penting sekali. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, demikianlah firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagimu. Jadi Tuhan senang kalau kita itu mengucap syukur, ya. Karena kita hidup sampai hari ini itu semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan dan kemurahan Tuhan. Jadi kita harus mengucap syukur senantiasa. Bahkan Rasul Paulus, ya, seorang pelayan Tuhan yang disiksa, yang dipenjara, dia mengucap syukur dan itu yang menguatkan dirinya. Di Kisah Para Rasul 28 ayat 15b, ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Jadi dari mengucap syukur saja kita dapat kekuatan dari Tuhan, ya. Itulah kuasa dari mengucap syukur, ya. Jadi belajar untuk mengucap syukur. Nah, di situ kita pasti akan mendapatkan pesan. Itu caranya. Yang terakhir, yang ketiga adalah bersukacita. Nah, kalau 1 Tesalonika 5 ayat 16 dikatakan bersukacitalah senantiasa. Cuma itu aja. Jadi memang kita harus bersukacita, ya. Bersukacita apapun yang terjadi, kita harus bersukacita. Ya, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, ya, bersukacita dalam segala situasi itu harus itu. Nah, jadi kalau tadi sudah mengambil sisi positif, terus yang kedua kita mengucap syukur, yang ketiga adalah bersukacita, ya. Kita bawa kalau bahasa gaulnya dibawa santai gitu, dibawa santai aja, tidak menggampangkan tapi kita bawa santai aja gitu. Mau situasi seperti ini, kita dirumahkan, ya kita santai aja. Kita mungkin harus mulai belajar online, ya, ibadah online, ya, jualan online, ya, bekerja jualan online, bawa santai aja, ya, dibawa slow gitu, nggak usah tegang gitu, ya kan. Karena ya itu dia, kita percaya Tuhan selalu menyertai kita, ya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil di sini, Tuhan tidak pernah mencobai manusia, ya, karena rancangan Tuhan adalah rancangan kebaikan, ya. Oleh sebab itu, marilah kita mengambil pesan, ya, mengambil pesan positif dari setiap situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sedikit pengumuman, ibadah hari Minggu berjalan seperti biasa jam 9.30 pagi di channel Pastor Presiden Tony Poluan. Channelnya ada di deskripsi, jadi pastikan kita semua untuk klik subscribe, terus bunyikan lonceng supaya kita dapat notifikasinya. Dan ibadah youth akan berjalan seperti biasa, yaitu melalui online untuk saat ini. Jadi tetap setia untuk
subscribe ya. Jangan habis nonton terus tinggalin gitu aja, nggak di subscribe, nggak dinyalain loncengnya gitu, supaya nggak ketinggalan gitu. Karena iman tumbuh ya, timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Mungkin ada saudaraku yang ada di luar sana yang mungkin ingin kepo tentang kita, yaitu Cornerstone Ibadah bagaimana ya. Bisa menghubungi nomor saya di bawah, ini saya taruh di deskripsi. Bisa hubungi saya nanti, kita mungkin bisa sharing-sharing. Nah, mungkin nanti kalau semua ini telah berakhir terus saudara bingung mau cari komunitas ya, karena komunitas itu penting sekali. Kami akan sangat menerima ya, sangat welcome sama saudara ya. Jadi bisa dihubungi nomor saya, kita bisa sharing-sharing banyak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu itu menjadi di setiap diri kami, bukan hanya kami renungkan saja, tetapi kami lakukan, kami terapkan. Bagaimana kami harus mengambil pesan di balik segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Selalu ada hal-hal positif yang bisa kami temukan, karena kami percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan kebaikan bagi kami semua. Tuhan, kami berdoa supaya virus ini cepat berakhir, sehingga segala sesuatu yang dipulihkan, dari ekonomi, dari bidang pendidikan, bahkan dalam kegiatan ibadah, semuanya kembali dipulihkan Tuhan. Karena Engkau terlebih besar. Virus ini mungkin mengguncangkan dunia, tetapi kuasa-Mu jauh terlebih besar. Terima kasih Bapak, hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak The Stoners dan semua pemirsa yang menonton, supaya Engkau kuatkan mereka, Engkau teguhkan hatinya, supaya dan semakin dekat kepadamu saja ya Tuhan, sebab Engkaulah sumber perlindungan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya.